Hadis yang ke-64. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, di antara kitab Al-Adabul Mufrad ini. Akhbarani Muhammad ibnu Jubair ibni Mut'aim, dari sahabat Muhammad bin Jubair bin Mut'aim. Anna Jubair ibni Mut'aim akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwa Jubair bin Mut'aim mengkabarkan bahwa dia pernah mendengar Rasul bersabda. Jadi dengar suaranya. Mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Seorang tidak masuk surga yaitu yang memutus silaturahim. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis ini atau bab yang ke-32 ini, dosa orang yang memutus silaturahim, Rasul mengkabarkan la yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Orang yang memutus silaturahim tidak masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Apa perbedaan dengan hadis yang ke-63 tadi? Dengan hadis yang ke-64 ini, perbedaan ya antara hadis ini dengan sebelumnya. Kalau hadis yang ke-63 itu mengabarkan kepada kita dampak buruk dari silaturahim, dampak buruk dari memutus silaturahim di dunia. Kalau hadis yang ke-64 ini dampak buruk dari memutus silaturahim di akhirat. Saya ulangi. Antara hadis yang ke-63 dengan hadis yang ke-64 ini, perbedaan antara keduanya. Kalau hadis sebelumnya adalah dampak buruk orang yang memutus silaturahim, dampak di dunianya, hukuman di dunia. Hadis yang ke-64 ini adalah hukuman dan dampak bagi orang yang memutus silaturahim di akhirat. Kenapa? Karena Rasul mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Artinya dampak di dunia dan dampak di akhirat didapatkan oleh orang yang memutus silaturahim. Di dunianya tidak diberikan rahmat, tidak turun rahmat, dan di akhirat gak masuk surga. Naudzubillah ini. Kalau di dunianya susah, di akhirat masuk surga masih enak. Di dunianya susah payah, tapi beriman, melaksanakan perintah Allah. Di akhirat masuk surga, senang. Yang penting kan akhiratnya, ya enggak? Yang penting kan akhiratnya. Tetapi kalau di dunianya saja rahmat dicabut, kemudian di akhirat diancam tidak masuk surga, naudzubillah, ngeri nih, ya, berat. Jadi masalah memutus silaturahim itu bukan masalah sepele, bukan. Masalah memutus silaturahim itu adalah dampaknya sangat buruk, dampaknya sangat berat di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau di akhiratnya selamat walaupun di dunianya menderita masih mending. Ibaratkan kayak orang perantauan. Tahu perantauan coba? Di perantauan kerjanya gimana pun, mau harus banting tulang, peras keringat, panas, kotor. Yang penting kalau pulang kampung apa? Kalau pulang kampung keren. Lah ini enggak ibaratkan di perantauan kerjanya berat. Pulang kampung juga nggak punya duit, ibaratkan begitu. Nah,
Nah, di dunia dan di akhirat ini dampak yang didapatkan orang yang memutus silaturahim. Faidah yang bisa kita ambil jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dosa orang yang memutus silaturahim ya, atau disebutkan dampak buruk dari memutus silaturahim yaitu diancam dengan tidak masuk surga. Diancam dengan apa? Tidak masuk surga. Dan di akhirat nanti ini waktunya jauh lebih panjang daripada di dunia. Waktu di dunia itu sangat singkat. Kita hidup di dunia itu sangat apa? Sangat sebentar. Sangat singkat. Kok bisa waktu yang sangat singkat ini kita gunakan keburukan sehingga nanti di akhirat yang waktunya jauh lebih panjang malah dapatnya keburukan juga. Maka gunakan hidup kita di dunia ini untuk apa? Untuk kebaikan. Sehingga nanti pada hari kiamat mendapatkan kebaikan. Karena kita hidup di dunia berapa lama? Sangat sebentar hidup di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Dan orang yang hidup di dunia ketika di akhirat nanti ngelihat di dunia itu cuman waktu isya sampai waktu duha. Adapun di hari kiamat jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, waktunya jauh lebih panjang. Waktunya lebih melelahkan. Waktunya jauh lebih panjang dari dunia. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj. Ayat yang ke-47. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan satu hari di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Satu hari di sisi Allah setelah hari kiamat. Itu seperti kata Allah, ya, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Satu hari setelah kalian meninggal dunia, setelah hari kiamat, itu seperti 1000 tahun di dunia. Apalagi ancaman di akhirat neraka. Dikorbankan surga, dikorbankan kebaikan akhirat gara-gara memutus silaturahim. Padahal kita akan tinggal jauh lebih lama di akhirat daripada di dunia. Di dunia waktu sangat terbatas. Rasul mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umat ini sekitar 60 tahun sampai 70 tahun. Wa qalilun ma yujawizu dzalik, dan sedikit yang lewat dari umur itu. 60-70 tahun. Rasul aja berapa tahun? 63 tahun. Yang jenengan yang sudah 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, seminggu lagi. Ya bukan saya nakut-nakutin. Mengingatkan itu kan penting. Ya. Namanya kematian ya bisa yang tua dulu, yang muda belakangan. Atau yang muda belakangan, yang tua duluan. Intinya kematian itu ya sebagai pemutus kehidupan di dunia yang sebentar. Sedangkan di akhirat Allah sebutkan tadi dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, dan satu harinya itu seperti 1000 tahun. Cuma gara-gara memutus silaturahim kita rugi di akhirat yang waktunya jauh lebih panjang dari dunia. Ini menunjukkan ancaman yang berat. Dengan ancaman tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya. Walaupun dia sholat, walaupun puasanya rajin, walaupun sedekahnya banyak,
walaupun sudah haji bolak-balik. Tetapi ketika amalan ini dilalaikan, amalan ini dilupakan, jangan harap. Kenapa? Karena orang yang masuk surga bukan cuma dari amalan-amalan yang berkaitan dengan hablum minallah, tetapi juga di sana ada hablum minan nas. Antara hubungan dengan Allah dan antara hubungan seorang hamba dengan makhluk, yaitu manusia. Bukan cuma dari sholatnya yang rajin. Sehingga ancaman di sini Rasul mengingatkan, la yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hati-hati, walaupun sholat, walaupun sudah puasanya Senin Kemis, apalagi yang wajib, walaupun sudah puasa Daud, walaupun sudah puasanya rajin, puasa Ayyamul Bid, walaupun sudah dia zakat, sudah setiap tahun dia membayar zakat, sudah bersedekah yang tidak sedikit, walaupun dia di dunia sudah haji, langsung yang satu kali berangkat, atau yang satu kali langsung nggak ngantri. Tetapi ingat bahwa orang masuk surga bukan cuman yang berkait dengan hablum minallahnya, tetapi juga di situ ada hablum minan nas. Sehingga terhalang kebaikan-kebaikannya, ya, terhalang kebaikan-kebaikannya gara-gara memutus silaturahim. Ya, gara-gara memutus silaturahim. Terhalang kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan cuma gara-gara ego yang gak mau diturunkan. Masa saya harus minta maaf? Saya gak mau. Kehormatan saya terjatuh kalau begitu. Kehormatan saya tercecer. Ya diambil aja kalau bercecer. Saya gak mau damai. Gengsi saya. Saya nggak mau ngalah, malu, cuman karena ego, cuma karena gengsi, cuman karena nggak mau ngalah, tapi terhalang dari kebaikan masuk surga, naudzubillah. Kemudian juga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa menunjukkan amalan atau perbuatan memutus silaturahim itu bukan sekedar masalah kecil. Sampai Rasul mengingatkan ancamannya tidak masuk neraka. Jangankan kepada manusia, yang kepada hewan. Yang kepada hewan Rasul menyebutkan dakhalat imra'atun fi hirrah. Ada seorang perempuan masuk nerakanya gara-gara seekor kucing. Kenapa? Karena dia memenjarakan, mengkerangkeng, gak dikasih makan, gak dilepasin, tersiksa mati jadinya kucingnya. Menyebabkan masuk neraka. Itu hewan, tidak punya tidak punya akal seperti manusia. Bagaimana dengan manusia, apalagi itu kerabat? Apalagi mereka kerabat. Ya. Maka perbaiki. Mulailah untuk Untuk berusaha, ya, hilangkan ego, hilangkan gengsi, dan hilangkan malu untuk bisa menyambung kembali silaturahim. Terus kalau dia masuk neraka, apakah kekal, Ustadz? Kok ancamannya ngeri nih? Orang yang memutus silaturahim diancam dengan tidak masuk surga, apakah di nerakanya kekal? Jawabannya dirinci. Jawabannya apa? Rinci. Kalau memutus silaturahim dengan meyakini bahwa memutus silaturahim itu halal, boleh, maka ini bisa menjadikan kekal. Kenapa? Karena dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Oh, memutus silaturahim gak apa-apa, bebas, halal, bahkan berpahala.
Ini berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dia telah membuat seperti syariat baru. Kenapa? Karena yang Allah haramkan menurut dia halal, bebas. Ini bisa menjadikan dia keluar dari agama Islam. Dan ancaman dengan neraka kekal. Karena telah merubah syariat yang Allah turunkan. Tetapi kalau dia masih meyakini, saya tahu memutus silaturahim itu enggak boleh. Bagaimanapun namanya memutus silaturahim itu ya dalam syariat pun diharamkan. Tapi gimana? Ya, masa saya harus yang datang? Masa saya dulu yang harus duluan? Masa saya harus yang memulai? Ini ya seandainya seperti ini terus sampai meninggal, ancaman ini masuk. Tetapi apakah kekal? Tidak kekal. Kenapa? Karena tidak mengatakan ini halal. Dia yakin ini nggak boleh. Ini dia yakin ini diharamkan. Tapi karena egonya, gengsinya, rasa malunya, ya, merasa kehormatannya jatuh, merasa terhina. Ya. Tetapi juga jangan sampai nggak masalah kan nggak kekal ono di neraka. Jangan sampai kita meremehkan neraka. Jangan kita meremehkan neraka. Ya. Kenapa? Karena seringan-ringannya neraka, seringan-ringannya loh. Yang paling ringan sudah dikurangi nih, ya. Beratnya neraka sudah dikurangi. Seringan-ringannya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun tud'u fi ahmasi qadamaihi jamratun yagli min hadimahuhu." Rasul bersabda, sesungguhnya orang yang paling ringan siksa di neraka, orang yang paling ringan atau seringan-ringannya siksa di neraka nanti pada hari kiamat, la rajulun tudha'u fi aqmasi qadamai jamratun yagli min hadimahu. Itu ketika telapak kaki menyentuh bara api neraka. Telapak kakinya menyentuh bara api sampai ke bawah mata kaki, ya, sampai ke bawah mata kaki, fi aqmasi qadamai, sampai ke bawah mata kaki, itu otaknya itu sampai mendidih. Yagli dimaguhu, yagli itu mendidih. Dimak ini ya otak. Itu seringan-ringannya. Kaki yang menyentuh bara api paling bawah, tapi panasnya sampai otak yang ada di kepala mendidih. Itu paling ringan. Jangan ada mengatakan, yang penting nanti keluar dari neraka. Tapi lihat paling ringannya siksa neraka demikian. Ya, jangan sampai menjadikan kerugian. Jangan sampai menjadikan apa? Ya, menjadikan kerugian cuman gara-gara gengsi dan ego. Cuman gara-gara malu, tetapi balasannya berat. Maka hilangkan rasa ego, hilangkan gengsi, hilangkan rasa malu, hilangkan apa? Ya, hilangkan untuk apa? Untuk segera ya menyambung silaturahim. Nah, kita lanjutkan hadis yang ke-65. Hadis yang ke-65 masih bab tentang dosa orang yang memutus silaturahim. Masih bahasan bab dosa orang yang memutus silaturahim. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, "Inna rahima syajnatun minar rahman." Sesungguhnya rahim itu ya akar dari nama Allah Ar-Rahman. Bentuk kasih sayang Allah Ar-Rahman. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah adalah rahim. Ya. Apa bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia dengan rahim? Ya. Innar rahima syajnatun minar rahman.
Bentuk kasih sayang Allah adalah rahim. Kenapa? Karena rahim itu akar dari Ar-Rahman. Bentuk kasih sayang Allah dalam rahim itu Allah berikan karunia dalam rahim, yaitu memberikan kebahagiaan dengan adanya kerabat. Allah memberikan kebaikan di dalam adanya kerabat. Ya. Kenapa? Karena adanya kerabat memberikan kebahagiaan, harusnya memberikan kebahagiaan. Mereka solidaritasnya kuat, mendatangkan ketenangan. Makanya pernah saya sampaikan, kalau yang merantau, yang bukan asli sinilah misalnya, bukan asli Semarang, ke Semarang merantau, kerja. Kemudian nggak ada keluarga, nggak ada kerabat. Maka tentunya ini berbeda dengan tinggal yang dekat dengan kerabat, saudara, keluarga. Kenapa? Karena ketika di perantauan tidak ada keluarga, tidak ada kerabat, ketika lagi membutuhkan sesuatu yang perlu penting, sulit. Kadang-kadang sulit. Lagi sakit, ya walaupun ada teman yang jenguk, tetangga jenguk, ya wajar. Tapi berbeda dengan keluarga. Kalau tetangga teman jenguk sebentar, nggak mungkin dia mau bantu lebih. Paling selesai jenguk doain pulang. Tapi keluarga kan enggak. Dia akan menemani, dia akan mengurusi, dia akan nunggu. Atau misalnya ketika istri mau lahiran, bingung mau kita titipkan di mana nih anak-anak. Ya. Dan ini pengalaman pribadi masalahnya. Pengalaman pribadi. Bingung. Ya kalau siang jam 1:30 malam bingung. Akhirnya diangkut semuanya anak-anaknya sekalian. Bingung, repot. Tengah malam. Nah, itulah dijadikan rahim itu sebagai akar dari Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Karena Allah menjadikan rahim dalam seseorang itu, ya kekerabatan menjadikan ketenangan dan kebahagiaan. Tetapi sayang, karunia yang Allah berikan ini, rasa kasih sayang, perhatian, solidaritas dengan kerabat, keluarga diputus. Yang harusnya dijaga tapi diputus. Sehingga nanti pada hari kiamat rahim ini akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal karunia ini besar di dunia, tetapi ada orang-orang yang malah memutus. Maka rahim mengadu kepada Allah. Fataqulu ya Rabbi inni zulimtu. Ya Allah, aku telah dizolimi. Ini rahim. Ini rahim akan berbicara nanti pada hari kiamat. Ya Rabbi inni qutitu, aku telah diputus. Ya Rabbi inni ya Allah, aku telah diginikan, aku telah seperti ini kan, terus mengadu kepada Allah. Kemudian ya Rabbi, kemudian terus rahim ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah fayujibuha, Allah pun mengatakan ala tardaina an aqta'a man qata'aki. Maukah engkau? Apakah engkau ridho orang yang memutus silaturahim, maka aku akan putus. Wa asila man wasolaki, dan orang yang menyambung silaturahim, maka aku akan sambung. Ya. Maka aku akan sambung. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah adalah kekerabatan, menyambung silaturahim. Maka harus dijaga. Walaupun harus berkorban sedikit enggak masalah. Walaupun itu harus menurunkan ego, walaupun itu harus menurunkan gengsi, nggak masalah, nggak usah terlalu kencang. Kalau dia kencang, kita kencang terus, sudah, ya, sudahi, turunkan ego masing-masing, ya. Karena kita hidup di dunia itu tentunya banyak rahmat yang Allah beri kepada kita, ya. Sehingga jangan sampai rahmat Allah diputus. Celaka kalau kita diputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keduanya, harus kita pahami bahwa memang ada penyebab-penyebab silaturahim itu terputus, memang ada
penyebabnya. Ya. Di antara penyebab seorang memutus silaturahim itu ya macam-macam. Ya. Apa di antaranya? Di antaranya ya karena mungkin adanya perceraian antara suami dan istri, kemudian anaknya ikut bapaknya atau ikut ibunya. Padahal anak sama bapak atau sama ibu itu masih terjalin silaturahim. Gak boleh diputus, misalnya ngikut ibunya. Kamu harus putus sama bapak kamu. Apa orang yang gak benar, gak tanggung jawab dia. Gak boleh. Ya. Atau di antara penyebab putusnya silaturahim itu karena tidak ada komunikasi. Ada sebenarnya masalah yang bisa diselesaikan, masalah kecil yang bisa diselesaikan. Tapi kalau tidak ada komunikasi, tidak ada kunjungan, ngomong baik-baik, damai, ini akan terus menerus. Padahal masalahnya sepele. Tetapi karena masalah ini tidak ada komunikasi, satu sama lain saling menguatkan ego masing-masing, akhirnya masalah pun berlanjut terus. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia, naudzubillah. Atau di antara terjadinya putus silaturahim itu karena mungkin memang gak peduli dengan keluarga, dengan kerabat. Tidak ada kepedulian dan perhatian. Gak ada peduli, cuek aja udah, sibuk aja sudah. Gak ada peduli, hati-hati. Allah menyebutkan dalam hadis ini, orang yang memutus silaturahim aku akan putus. Dan orang yang menyambung silaturahim aku akan sambung dengan rahmatnya. Maknanya orang yang memutus silaturahim aku akan cabut rahmatnya. Di antara bentuk yang lain, sebab-sebab terputusnya silaturahim karena memang sibuk dengan pekerjaan. Sampai gak sempat adanya silaturahim, terlalu sibuk. Bukan sibuk aja ya, terlalu sibuk. Ya. Sekali gak sibuk bisa mau jalan-jalan sama orang lain, tapi sama kerabatnya gak ada. Giliran diajak kerabat sibuk alasannya. Ya. Itu juga bisa sebagai sebab. Atau mungkin karena memang gak tahu syariat, gak tahu ilmu, karena gak ngaji, karena gak belajar agama sehingga gak tahu seperti ini. Ditambah lagi imannya lemah dan gak mau ngaji, akhirnya gak tahu kalau bahwa memutus silaturahim itu dosa besar. Sampai Rasul tadi mengingatkan ancamannya dengan tidak masuk surga. Atau sebab yang lain karena sombong. Ya. Dan juga ada sebab yang lain terputus silaturahim karena gara-gara warisan. Gara-gara warisan. Merasa didolimi, merasa diambil haknya, merasa didolimi dan seterusnya. Akhirnya timbullah putus silaturahim. Ya. Maka memutus silaturahim ini berat jamaah. Kita berhati-hati, kita berlindung. Disebutkan oleh salah seorang ulama, yaitu Ali bin Husain. Dia mengatakan ketika mengingatkan di jamaah, di teman-temannya, di pengajiannya, beliau mengingatkan begini, la tusahib qati ar-rahm, jangan kalian berteman dengan orang-orang yang ada di dalam diri orang itu lagi memutus silaturahim. Jangan kalian berteman dengan orang yang memutus silaturahim. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah. Karena aku dapati orang yang memutus silaturahim Allah laknat dalam Al-Quran. Orang yang memutus silaturahim Allah laknat di dalam Al-Quran. Maka kalau cari teman, jangan orang-orang yang memutus silaturahim. Ya, anjuran dari beliau. Kenapa? Kemudian dibacakanlah surat Muhammad ayat yang ke-22, ayat yang ke-23. Apa bunyinya? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah sekiranya kalau kalian berkuasa akan membuat kerusakan di bumi dan memutus silaturahim? Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka orang-orang yang merusak di bumi. Kemudian orang-orang yang memutus silaturahim
la'anahumullah, Allah laknat mereka, dijauhkan dari rahmatnya, dijauhkan dari kebaikan-kebaikan. Gak cuma dilaknat, fa'asammahum, kemudian Allah tulikan mereka, dibuat tuli di dunia ataupun nanti pada hari kiamat. Gak cuma dikasih laknat, dibuat tuli, wa a'ma absorohum, dan Allah jadikan buta, entah buta di dunia ataupun buta di akhirat. Inilah ancaman berat orang-orang yang memutus silaturahim, dosa berat orang yang memutus silaturahim. Dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat. Dan kita sebaliknya berusaha setelah mengetahui ilmu, setelah mengkaji tentang hadis-hadis Nabi, setelah kita mendengarkan hadis yang telah sampai kepada kita, ilmu yang telah kita ilmu yang kita telah dapatkan, maka amalkan agar kita dijauhkan dari keburukan dunia dan di akhirat, dan hilangkan ego, sudahi permusuhan dan juga hilangkan gengsi, dan untuk segera menyambung silaturahim. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.